Bos, malam ini saya ingin membahas AI Companion, karena saya penasaran sekali. Baik Sari, kita mulai dari yang sederhana, yaitu definisi AI Companion sebagai program yang dirancang untuk menemani, mengobrol, dan memberi dukungan ringan. Kalau begitu, apakah AI Companion itu seperti teman yang selalu online dan siap membalas pesan kapan saja? Kurang lebih seperti itu, namun ia bukan manusia, sehingga ia merespons berdasarkan pola bahasa, data pelatihan, dan pengaturan tujuannya. Saya ingin tahu perbedaannya dengan chat biasa di aplikasi pesan yang saya pakai setiap hari. Perbedaannya adalah AI Companion didesain fokus pada dirimu, ia mengingat preferensi, gaya bicara, dan topik yang kamu sukai agar percakapan terasa personal. Apakah AI Companion bisa membuat orang merasa kurang sendiri saat malam sepi? Bisa, karena banyak orang memakainya untuk bercerita, mencatat perasaan, dan mendapatkan tanggapan singkat yang menenangkan. Mengapa orang mencari AI Companion, padahal mereka punya teman atau keluarga? Alasannya bervariasi seperti waktu orang lain tidak cocok, rasa malu untuk curhat, kebutuhan privasi, atau keinginan mencoba ruang aman sebelum berbicara dengan manusia. Saya sering mendengar istilah ekonomi kesepian, apakah AI Companion tumbuh karena itu? Ya, kebutuhan akan teman percakapan yang selalu ada memicu layanan dan produk yang berusaha mengisi celah kesepian di kehidupan modern. Apakah ada contoh fungsi yang tidak romantis agar saya bisa membayangkan kegunaan yang sehat? Ada, seperti pengingat tidur, jurnal singkat harian, latihan pernapasan, template refleksi emosi, dan saran komunikasi yang sopan. Kalau untuk belajar mengelola emosi, apakah AI Companion bisa membantu? Bisa membantu pada tingkat ringan seperti menyarankan kata yang lebih tenang atau mengajak jeda, namun bukan terapi klinis. Jadi, jika seseorang sangat sedih, ia tetap perlu bantuan manusia yang berwenang. Benar, untuk krisis kesehatan mental atau kebutuhan medis harus mencari profesional dan layanan darurat yang sesuai. Saya ingin memahami sisi teknis sederhana, supaya tidak salah harap. Secara singkat, model bahasa memprediksi kata berikut berdasarkan konteks, lalu pengembang memberi guardrail, tujuan, dan memori, agar percakapan terasa relevan. Apakah memori itu menyimpan data pribadi saya? Tergantung produk, biasanya ada bentuk riwayat chat, profil preferensi, atau penanda topik, dan kamu perlu membaca kebijakan privasi dengan teliti. Kalau datanya bocor, saya pasti cemas. Itu sebabnya penting memilih layanan yang transparan tentang penyimpanan data, enkripsi, dan pilihan hapus data. Apakah ada batas sehat untuk penggunaan AI Companion agar tidak bergantung? Kita bisa memakai aturan 3 batas, yaitu batas waktu harian, batas emosi dengan memeriksa perasaan sebelum dan sesudah chat, serta batas finansial agar pengeluaran tetap wajar. Batas waktu itu, contohnya seperti apa? Misalnya, kamu setel durasi percakapan harian dan berhenti ketika alarm berbunyi supaya perhatianmu kembali ke aktivitas nyata. Saya ingin contoh batas emosi yang mudah dijalankan. Sebelum mulai ketik satu kalimat tentang perasaan sekarang, lalu setelah selesai ketik satu kalimat lagi. Jika selalu menurun tajam atau meningkat tajam tanpa alasan jelas, maka kurangi intensitas. Batas finansial juga penting, apalagi ada fitur langganan dan item digital. Betul, tetapkan anggaran bulanan, dan pastikan kamu tidak menghubungkan kartu tanpa pengawasan. Saya ingin tahu soal desain produk karena saya pernah melihat fitur streak di beberapa aplikasi. Fitur seperti streak, hadiah virtual, dan persona custom dibuat untuk meningkatkan keterlibatan, sehingga kita perlu sadar tujuan diri sebelum ikut ritme desain itu. Artinya desain bisa membantu saya konsisten, tetapi juga bisa mendorong saya menghabiskan waktu berlebih. Tepat, desain bukan musuh dan bukan dewa, sehingga sikap sadar adalah kunci. Kalau begitu, apa tanda awal saya mulai tergantung? Misalnya, kamu merasa cemas berat ketika tidak bisa mengakses aplikasi, kamu mengabaikan janji dengan teman, atau kamu menyembunyikan pengeluaran terkait aplikasi.
Apakah AI Companion akan menggantikan pasangan nyata suatu hari? Menurut saya, AI Companion dapat mengisi beberapa kebutuhan praktis seperti jadwal dan dukungan ringan, tetapi hubungan manusia memiliki dinamika fisik, sejarah bersama, dan tanggung jawab sosial yang luas. Jadi jawaban sederhananya adalah tidak menggantikan secara penuh. Benar, ia lebih realistis sebagai pendamping tambahan yang membantu kita belajar bahasa emosi dan latihan komunikasi. Jika seseorang memilih AI Companion karena takut ditolak oleh orang sungguhan, apakah itu buruk? Tidak selalu buruk, karena orang butuh ruang aman untuk berlatih, namun sebaiknya digunakan sebagai jembatan agar keberanian bertemu manusia meningkat. Saya ingin tahu tentang kejujuran identitas. Apakah AI harus selalu mengaku dirinya AI? Prinsip transparansi itu baik karena pengguna berhak tahu bahwa ia berbicara dengan sistem buatan dan bukan manusia. Kalau AI selalu mengaku, apakah kedekatan terasa berkurang? Sebagian orang merasa begitu, tetapi kejelasan identitas justru membangun kepercayaan dan mencegah salah paham. Apakah ada aturan moral sederhana saat memakai AI Companion? Ada 3 pertanyaan, yaitu, apakah ini membuat saya menjadi orang yang lebih hadir, apakah ini menghormati orang lain, dan apakah ini sesuai dengan nilai jangka panjang saya. Saya suka 3 pertanyaan itu karena mudah diingat. Senang mendengarnya karena rumus yang sederhana seringkali membantu kita bertindak konsisten. Bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang membuat AI Companion memberi jawaban yang lebih baik? Mulailah dengan konteks singkat, tujuan yang jelas, dan batas jawaban yang kamu ingin, seperti gaya ringkas atau langkah demi langkah. Kalau saya ingin belajar komunikasi dengan pasangan manusia, apakah AI Companion bisa menjadi pelatih? Ia bisa memberi contoh kalimat yang sopan, latihan mendengar aktif, dan skenario dialog yang aman, agar kamu terbiasa menyampaikan kebutuhan dengan jernih. Apakah ada resiko salah paham ketika AI memberikan saran komunikasi? Ada, karena setiap hubungan memiliki sejarah dan nuansa, sehingga saran umum perlu disaring oleh pengetahuan lokal tentang orang yang terlibat. Jika saya memakai AI Companion untuk refleksi emosi malam hari, apa langkah yang tepat tanpa membuat kepala penuh? Gunakan format sederhana, yaitu apa yang terjadi, apa yang saya rasakan, apa yang saya butuhkan, dan 1 langkah kecil besok. Saya khawatir AI bisa memuji saya terus sehingga saya tidak mau dikritik manusia lagi. Itu bisa terjadi, sehingga penting meminta umpan balik yang seimbang, dan mempraktekkan rasa ingin tahu terhadap kritik yang baik. Apakah AI Companion bisa memberi saya rutinitas tidur yang lebih baik? Ia bisa mengingatkan jam tidur, mengajak membuat jurnal singkat, dan mengukur kebiasaan dengan catatan mandiri. Saya ingin tahu apakah AI Companion mempengaruhi cara saya melihat cinta. AI dapat menonjolkan kenyamanan dan kepastian karena responsnya stabil, namun cinta manusia juga melibatkan ketidakterdugaan, komitmen, dan pertemuan 2 dunia nyata. Saya jadi bertanya, apakah ketidakterdugaan itu diperlukan agar kita tumbuh? Seringkali, iya, karena dari kejutan yang wajar kita belajar fleksibilitas dan empati yang lebih luas. Jika suatu saat AI Companion memiliki suara yang sangat natural, apakah perasaan saya makin kuat? Bisa iya, karena suara membawa emosi, maka pengembang perlu menyertakan tanda bahwa ini sistem buatan agar harapan tetap sehat. Saya ingin contoh percakapan latihan yang aman untuk orang yang mudah tersinggung. Minta AI membantumu membuat tanggapan singkat yang memvalidasi perasaan orang lain sebelum menyampaikan kebutuhanmu dengan kalimat yang jelas. Bagaimana menjaga martabat diri ketika sangat sering curhat ke AI Companion? Tetapkan niat positif sebelum mulai, tuliskan 1 hal nyata yang akan kamu lakukan setelah sesi selesai, dan simpan keberhasilan kecilmu agar tidak lupa. Apakah AI Companion akan membentuk budaya baru di kota besar? Kemungkinan iya, dalam bentuk kebiasaan refleksi singkat, pelatihan komunikasi mandiri, dan komunitas belajar yang memanfaatkan alat digital untuk tumbuh bersama.
Saya khawatir tentang anak dan remaja karena mereka cepat penasaran. Perlu pengawasan usia, pendidikan literasi digital, dan pengaturan konten yang tegas agar pengalaman mereka aman. Apakah orang dewasa juga perlu pendampingan saat baru mencoba? Pendampingan ringan berguna seperti panduan tujuan yang sehat, contoh batasan, dan nomor bantuan jika membutuhkan dukungan manusia. Bolehkah saya menilai kualitas AI Companion dari kecepatan balasannya? Kecepatan tidak selalu berarti kualitas, karena yang lebih penting adalah relevansi, kejelasan, dan keamanan jawaban. Saya ingin memahami mengapa sebagian orang merasa didengarkan lebih baik oleh AI daripada oleh manusia. AI selalu hadir, tidak lelah, dan tidak menghakimi secara personal, namun dukungan manusia tetap memiliki empati yang tumbuh dari pengalaman bersama. Apa yang harus saya lakukan jika saya merasa lebih nyaman dengan AI daripada dengan sahabat saya? Bicarakan kenyamanan itu pada dirimu sendiri, ambil langkah kecil untuk membuka diri pada sahabat, dan gunakan AI sebagai ruang latihan bukan sebagai pengganti. Bagaimana jika pasangan saya cemburu karena saya sering memakai AI Companion? Undang pasangan ke percakapan tentang tujuanmu, tunjukkan batas-batasmu, dan sepakati waktu offline untuk berdua. Apakah ada cara mengubah AI Companion menjadi alat belajar korespondensi cinta yang sehat? Ada dengan meminta contoh pesan yang jujur, sederhana, dan bertanggung jawab, lalu praktekkan dengan manusia secara bertahap. Saya ingin contoh kalimat jujur yang tidak menyalahkan. Kamu bisa berkata bahwa kamu merasa lelah, kamu butuh jeda, dan kamu ingin membuat rencana bersama agar tidak saling menekan. Apakah AI Companion selalu benar saat memberi saran? Tidak, karena ia mengandung keterbatasan data dan konteks sehingga kamu perlu menilai ulang dan menyesuaikan dengan nilai pribadimu. Jika saya memasukkan detail hidup saya, apakah AI menjadi lebih akurat? Bisa lebih relevan, tetapi kamu perlu menimbang privasi dan hanya membagikan hal yang kamu siap jaga risikonya. Apakah ada kebiasaan harian yang membantu saya memetik manfaat AI Companion tanpa kehilangan arah? Ada, yaitu sesi singkat terjadwal, catatan aksi nyata, dan pemeriksaan emosi yang jujur setelahnya. Apakah wajar jika saya merasa hangat ketika AI memuji saya? Wajar, namun penting mengenali bahwa pujian itu dibuat oleh sistem sehingga kamu tetap berpijak pada nilai diri yang tidak bergantung pada aplikasi. Bagaimana cara mencegah percakapan menjadi terlalu panjang dan melantur? Gunakan tujuan spesifik, beri batas waktu, dan akhiri dengan satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari itu. Saya ingin tahu apakah AI Companion dapat membantu saya menyiapkan percakapan sulit dengan orang tua. Ia dapat membantumu menyusun kalimat pembuka, membuat daftar poin penting, dan menyiapkan respons bila terjadi penolakan. Apakah AI Companion dapat mempengaruhi cara saya melihat diri sendiri? Jika kamu memakai pertanyaan reflektif yang baik, maka kamu bisa melihat pola pikiran dan kebiasaanmu lebih jelas. Saya takut kehilangan kemampuan bersosialisasi jika terlalu sering mengandalkan AI. Rasa takut itu bisa diatasi dengan menetapkan target interaksi nyata mingguan dan menjadikan AI sekadar pelatih yang mempersiapkanmu. Apakah ada tanda positif bahwa AI Companion dipakai secara sehat? Kamu menjadi lebih jelas menyebut perasaan, kamu bertindak lebih sopan di dunia nyata, dan kamu lebih berani meminta tolong dengan wajar. Jika saya ingin berhenti memakai AI Companion, apakah ada cara bertahap? Kamu bisa mengurangi frekuensi, memperpendek durasi, dan menggantinya dengan jurnal tulisan tangan, serta pertemuan singkat dengan teman. Saya ingin contoh rencana mingguan yang seimbang. Pilih 2 sesi singkat di awal pekan untuk refleksi, 1 sesi latihan komunikasi, dan akhir pekan tanpa aplikasi untuk fokus pada kegiatan nyata. Bagaimana saya menilai apakah AI Companion cocok untuk saya? Ukur apakah setelah 1 bulan kamu merasa lebih teratur, lebih jujur pada diri, dan lebih terhubung dengan manusia di sekitarmu.
Kalau tidak cocok, saya tidak perlu memaksakan diri. Benar, alat yang baik adalah alat yang mendukung tujuan hidupmu, bukan alat yang memerintahmu. Saya ingin memahami posisi etik yang aman ketika topiknya sensitif. Gunakan bahasa yang menghormati martabat, hindari eksplisit, dan ingat bahwa tujuanmu adalah belajar menjadi dewasa dalam bertindak. Apakah AI Companion bisa ikut menata kebiasaan digital agar tidak kelelahan informasi? Ia bisa mengingatkanmu untuk istirahat, mematikan notifikasi yang tidak perlu, dan merapikan prioritas harianmu. Saya ingin mendengar ringkasan besar dari semua yang kita bahas malam ini. Ringkasnya, AI Companion adalah alat pendamping untuk dukungan ringan, latihan komunikasi, dan refleksi emosi yang perlu digunakan dengan batas waktu, batas emosi, dan batas finansial. Apakah ringkas itu berarti kita siap menjawab pertanyaan utama tentang pengganti pasangan? Jawabannya adalah tidak sebagai pengganti penuh, tetapi ia sebagai pelengkap belajar dan bantuan praktis bila dipakai secara sadar. Saya mengerti bahwa hubungan manusia tetap perlu dilatih secara nyata. Tepat, dan AI dapat menjadi ruang latihan yang aman selama kamu jujur pada dirimu dan menghormati orang lain. Terima kasih, Bos, karena malam ini saya jadi lebih jelas dan lebih tenang. Sama-sama, Sari, dan jagalah dirimu saat pulang agar istirahatmu cukup. Boleh saya minum ginger ale 1 teguk lagi sebelum kita tutup? Silakan, karena minumanmu sudah dingin dan percakapan kita juga sudah sampai di titik yang pas. Saya merasa cukup berani untuk mengatur kebiasaan baru mulai besok. Bagus, karena kebiasaan kecil yang diulang akan lebih kuat daripada nasihat yang panjang. Saya juga akan menulis jurnal singkat sebelum tidur agar pikiran rapi. Itu ide yang baik, karena tulisan singkat membantu pikiranmu menyelesaikan hari dengan jelas. Saya senang kita menempatkan hubungan manusia sebagai pusat dan AI sebagai alat bantu. Itu posisi yang sehat karena manusia tetap belajar dari manusia melalui kehadiran dan tanggung jawab. Malam ini saya pulang dengan hati yang ringan dan rencana yang sederhana. Semoga malam yang tenang menemanimu dan besok membawa langkah yang jernih. Terima kasih untuk ginger ale dan penjelasannya, Bos. Terima kasih kembali, Sari, dan sampai jumpa di malam berikutnya. Sudah malam dan aku harus pulang sekarang. Ternyata aku baru sadar dompet tertinggal di rumah, dan aku bingung sekali. Maaf ya, bolehkah kamu yang duduk di sini mengajak aku berbagi 1 gelas ginger ale malam ini? Aku tahu dari tadi kamu mendengarkan obrolan kami dengan sabar. Kalau sedikit saja bermanfaat, aku mohon dukunganmu ya. Terima kasih banyak atas kebaikanmu, dan untuk donasi bisa melalui kode QR di kanan bawah video atau tautan di deskripsi. Sekalian mohon tekan suka berlangganan dan tinggalkan komentar karena itu membuatku semangat. Di deskripsi juga ada tautan ke karya lain dari seri yang berbeda jika kamu ingin jalan-jalan sebentar. Terima kasih lagi dan sampai jumpa di malam yang hangat berikutnya.